Halo sobat Halo. semua, berjumpa kembali kita Bang ya Iya, berjumpa kembali di channel Andi Perjuangan. Perjuangan, ya. Seperti biasa, ya. tidak pernah lupa kami selalu mendoakan semoga sobat semua beserta keluarganya dan kita semua selalu dalam keadaan Ya, sehat, bahagia dan baik-baik saja. Amin. Amin. Di konten kali ini saya dengan Bang Nano ini akan menceritakan kembali Bang. Ya. Ini kisahnya ini lagi dari teman kuliah saya dulu Bang. Teman kuliah, Teman kuliah ya. mengenai pesugihan. Oh, ini mengenai pesugihan. Pesugihan kita. lagi Pesugihan ya, lagi kita. mengenai Ya. pesugihan lagi yang ini. Ini ceritanya ini lumayan menarik. Dan mungkin lumayan ngeri lah agak. Ya, agak mengerikan bikin ya, takut Bang. lah. Ya. Karena mungkin bertemu atau sosok yang lebih jelas. Iya, langsung Secara jelas. dia melihat secara jelas Sosoknya. sosok yang dia temui dalam pesugihan ini. Di dalam pesugihan ini syaratnya sobat semua harus dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang mengandung di luar nikah. Ya. Kita sebut ya hubungan terlarang lah di luar pernikahan. Ya, jadi itu syaratnya yang Syarat. diminta oleh sosok gaib ini tadi, Bang. Supaya apa, Bang? Supaya bertukar maksudnya, Bang. Oh, yang Bertukar. janin, mungkin yang janin Janin yang ada calon dalam bayi, kandungan, calon kandungan itu ya ditukar. Jika si perempuan tersebut memberikan janin itu, Bang, ya. kepada sosok itu bertukar istilahnya Bertukar kan? ya barter dengan rasanya, mungkin ya. dengan harta dan harta, uang. Pak, dan uang yang berlimpah. Yang berlimpah. Jadi pesugihan ini kalau lebih jelasnya masih belum diketahui apa namanya, Bang. Oh, Ya, pesugihan sosok ini karena mungkin syaratnya ini harus dilakukan oleh perempuan yang hamil yang hamil di luar nikah. di luar nikah. Ya. Nah, dan lagi syaratnya janin ini, Bang, Murni benihnya oleh satu lelaki saja. satu lelaki atau mungkin satu pacar atau satu Ya, teman kencan atau teman bercinta atau Ya. apa ya gitu. Ya. itu bahasanya, Bang. Bahasa Ya. istilahnya ya. Ya, istilahnya. Mungkin sobat semua mengerti ya. Ya, mungkin harus mengerti. dilakukan oleh satu laki-laki Satu saja. laki-laki, tidak boleh Tidak boleh dua atau tiga orang. Ya. Jadi sosok ini tidak akan menerima. Nah, awal ceritanya ini kan karena apa ini namanya, si perempuan ini mungkin kata orang itu ya kebablasan lah, Bang. Mungkin hamil Karena kebablasan. dia pacaran melakukan hubungan itu di luar nikah. Kebablasan. Ya. Kebablasan lah atau ya lah. Itu Secara istilahnya, tidak sengaja lah. Ya, tidak sengaja akhirnya si perempuan ini kita sebut saja namanya si Mawar, Bang. Ya, mawar. Si Mawar ini pun panik karena dia hamil di luar nikah, Bang. Luar nikah ya. Ya, nah, jadi akhirnya ya tanya-tanya, dia mendapatkan sebuah informasi bahwa ada seorang dukun yang bisa menukarkan janinnya ini dengan sosok gaib. Mungkin dia ini sebelumnya mungkin dia bermaksud menanyakan atau ingin menggugurkan atau Ya, mungkin apa rencana menggugurkan. awal. Ya, Mungkin rencana ya, awal. benar, Bang. Rencana awalnya dia mau menggugurkan. Tanya-tanya, Ya, dia bertanya sama dukun. karena dia dengan teman-temannya kan, Oh, teman. karena panik kan. Panik, Akhirnya si temannya si Mawar ini ada memberitahukan. bahwa ada orang yang bisa. Daripada kamu buang janin itu, lebih iya. baik dibarter. Ada hasilnya, Oh, Bang. ada hasil. Nah, Nah, ya, ada mungkin hasilnya. dia Eh, secara apa sih, mungkin dia tergiur mungkin tergiur, si Mawar ini tergiur mungkin dengan ya, Kan mungkin tidak dengan mungkin karena dia masih kuliah kan. Ya, mungkin Waktu masih itu sekolah lah kuliah, kan. masih Ya. sekolah ya, tidak mungkin dia punya anak karena masih sekolah. Mungkin kan. Jadi dia Ya. pun mengiyakan. Jadi akhirnya mereka bertemu dengan dukun pintar itu. dukun pintar ya. Ya, kejadiannya ini, Bang, di Kalimantan Tengah, Bang. Kalimantan Tengah, Di tepatnya. Kalimantan Tengah, ya, Di Kalimantan tepatnya. Tengah ya. Ya. Jadi akhirnya mereka konsultasi dengan dukun pintar ini tadi, dan mereka pun akhirnya mempersiapkan satu ritual Di tempat dukun itu. di tempat dukun pintar itu. ya. Ya, jadi kebetulan dukun pintar itu kan, yang namanya dukun pintar ini dia punya rumah khusus Ya, gitu, Bang. khusus ya. Nah, kebetulan dukun pintar ini juga memiliki kos ya, Bang. Ya, Kos, Ada kos khusus Ya. untuk melakukan ritual, sobat semua. Jadi si Mawar ini pun mengiyakan, dia pun siap untuk menukarkan janinnya tadi, karena dia pikirkan janin itu kan hasil dari hubungan gelap, Ya. istilahnya, Bang, ya. Mustahil mungkin untuk sampai Ya. itu dilahirkan atau apa, Ya, mungkin dia akan tidak. merusak
ya merusak apa ini merusak malu, ya lah, ya. malu atau harga diri dia, mungkin apa akan sekolah mungkin bisa berhenti, Ya, mungkin apa dengan akan orang mungkin tuanya dengan keluarga mungkin bermasalah kan ya, nanti kan. malu Ya. kan, ya. Jadi Panik lah. panik ya, Ya, intinya ya, panik panik Bang lah, si ya. Mawar ini. Jadi Mawar ini tadi berpikir lebih baik kan kalau dia bisa menukarkan janinnya itu dia yang awalnya tadi malu kan akhirnya bisa jadi kaya Bang. Dan Nah, itu mungkin lagi yang rasa malunya menyulitkan. mungkin menutupi Ya, rasa malunya. rasa malunya Ya, tadi. mungkin dengan mungkin pengembangan Ya, harta lah. karena dia akan kaya Iya. kalau dia mau menukarkan janinnya itu tadi. Jadi Bang, akhirnya mereka pun melakukan ritual dengan dukun pintar ini tadi di di sebuah Kos-kosan lah. kos-kosan ya, yang ada di Kalimantan Tengah Bang ya. Kalimantan Tengah, ya. Maaf tidak bisa kami sebutkan Bukan, ya. untuk lokasinya Bang ya. Jadi mereka melakukan ritual dan dukun pintar ini menyiapkan segala syarat-syaratnya. Syarat ya. yang Banyak paling- lah syarat-syaratnya seperti apa itu bunga apa Iya, lengkap lah syarat lengkap untuk lah, anu ya, lah, ya. dupa dan Untuk- lain hal ya, sebagainya. baik, ya. Jadi akhirnya mereka melakukan ritual. Kalau tidak salah itu teman saya itu bercerita mulai ritualnya itu sekitar pukul 9 malam. 9 malam ya. Ya, pukul 9 malam. Saya lupa harinya itu hari apa, Bang. Ya. Pokoknya ritualnya harus dilakukan pukul 9 malam. Jadi si Mawar ini disuruh baring. Baring sobat semua di ranjang, Di kamar. di kamar. Ada kamar khusus. Ya, kamar khusus ya yang ada di kos itu tadi. Ya. Bang. Jadi si Mawar ini tadi namanya disuruh baring untuk menunggu sosok gaib. gaib itu. Ya, karena sosok gaib itu harus Hadir. mencek dulu. Mungkin hadir di dalam Akan kamar hadir, itu. ya, akan menampakkan dirinya di Dalam dalam kamar itu. kamar khusus itu tadi, Bang. Dan Bahwa mungkin Mawar ini sudah siap. Mawar ini memang sudah siap. Memang siap sudah. Ya, Fisik, sudah siap. mental, secara mental Ya. apa fisik. Jadi akhirnya si Mawar ini hanya Mawar sendiri yang ada dalam kos itu. Dalam kamar, ya. Dukun pintar pun tidak diperkenan. Dukun pintar itu pun dia menunggu di luar. Di luar. Dan teman yang mengantarkan Yang si mengantarkan Mawar ini. tadi, Ya, yang kenal dengan. ya kenal dengan si dukun Dukun, pintar ya. ini pun Menunggu dia di harus luar. menunggu di luar. Syaratnya Ya. tidak boleh ikut Ya. masuk ke dalam kos itu. Hmm. Jadi akhirnya ritual pun dimulai. Ini cerita nyata Bang ya. Nyata, Langsung ya. si Mawar itu yang menceritakan kepada teman saya ini. Ya. Dan teman saya lagi menceritakan kepada saya dan saya ceritakan Untuk menceritakan kembali, teman-teman. ya, untuk sobat Andi Sahabat-sahabat Perjuangan. Andi Perjuangan. Ya. Ini diangkat dari kisah nyata. Akhirnya ritual pun dilaksanakan pukul 9 malam itu tadi. Kalau tidak salah waktu sudah berjalan sekitar 30 menit Bang. Setengah jam di dalam kamar itu. Iya. Pokoknya posisi itu lampu ada Bang, tapi Lampu agak redup. Iya, redup. Lampu 5 watt mungkin lah. Iya Bang, Lampu redup. kecil lah. Ya. Sekitar 30 menit. Duk. Seperti ada Sosok yang makhluk jatuh di atas atap. Di atas atap. Di atas atap. Seperti ada benda. Ya, seperti ada benda jatuh Ya. di atas atap kos itu. Itu artinya sudah sosok gaib itu sobat semua sudah hadir. Sudah hadir. Pokoknya intinya katanya pesan dukun itu sebelum Betul. ritual Ya. dimulai, kalau kamu dengar apapun kamu diam saja. Ya. Ya, diam saja, tidak perlu Tidak panik lah, tidak perlu takut apa ya. tidak perlu Harus takut, panik. Ya. benar-benar siap fisik. Ya, intinya kata dukun pintar itu apabila ada bunyi itu berarti sosok itu sudah datang. Ya. Nah, kata si Mawar ini tadi akhirnya pun sosok itu benar-benar datang sobat semua. Di hadapan. Di hadapannya langsung. Waduh. Di hadapan si Mawar ini tadi. Nah, sosok itu si Mawar ini bercerita sosok gaib itu Yang gaib memang itu. nyata kelihatan. Sosoknya, rupanya bagaimana? Bang? Rupanya laki-lakinya tampan, Ternyata tampan lah. putih dan tinggi. Oh. Pokoknya ya Orang sosok gaib sempurna itu. lah. Orang sempurna lah kelihatannya. Nyata. Orang gagah mungkin lah. Ya, gagah, tampan, tinggi, Tampan. putih. Itu sosoknya sosok gaib ini. Gaibnya ya. Tapi dia laki-laki sosoknya kan. Sosok laki-laki ya. Nah, sosok gaib ini tidak ada bicara, Bang. Kata Oh, Mawar itu tidak tidak ada bicara, bicara, tidak dia bicara. hanya mengelilingi si Mawar itu tadi, yang di atas ranjang itu Ya. tadi. Sosok gaib ini tadi mengelilingi si Mawar itu, dan setelah itu kalau tidak salah sekitar 15 menit dia mengelilingi si Mawar ini tadi. Tidak tanpa ada suara. Ya, tanpa ada suara, tanpa bicara apapun, dia hanya geleng kepala. Kenapa, Bang? Dia geleng kepala. Kalau itu kenapa? Ternyata janin itu dilakukan hasil bukan dari satu laki-laki, Ternyata banyak cowok, mungkin gonta ganti Ya. Mawar ini. gonta ganti. Ternyata Mawar ini melakukan hubungan itu ternyata gonta ganti.
Oh. Yang gonta-ganti dan tidak bisa dibohongi. Sosok gaib itu mengetahui. Ya, dia setelah dia mengelilingi si Mawar ini tadi, dia geleng kepala dan setelah itu dia lenyap atau hilang begitu saja. Tidak ada suara lah. Ya. Akhirnya setelah sosok gaib itu hilang, masuklah dukun pintar itu tadi. Dukun pintar itu mengatakan, mungkin sudah tahu Bang ya. Mungkin dikasih kode, mungkin dikasih tahu oleh sosok gaib itu. Sosok gaib itu ya, mungkin. Karena kan dukun pintar tadi kan disuruh menunggu di luar. Ya, mungkin dukun pintar kan melakukan berarti jembatannya lah. Ya, jembatannya lah. Sebagai jembatannya. Sebagai jembatannya lah dengan gaib ini. Sosok gaib ini mengatakan, saya tidak mau karena janin yang ada dalam perut perempuan itu bukan hasil dari satu orang laki-laki. Dari satu orang laki-laki. Ternyata ada dua mungkin atau lebih. Ya, kita tidak tahu Bang ya. Mungkin Mawarni tidak jujur di awal. Mawarni tidak jujur di awal. awal. Ya. Kita kan tidak tahu Bang ya, entah 1, 2, 3 laki-laki ya, karena itu adalah privasi si Mawar tersebut. Ya. Karena yang kita ceritakan di sini hanyalah kisahnya Bang. Murni ya. Ini kisah ini diangkat dari kisah nyata ya, sobat semua. Selanjutnya akhirnya karena si gagal, ya mau tidak mau pulang. Digugur. Akhirnya si Mawar ini pulang. Dan akhirnya dia tidak jadi Bang menggugurkan janin itu. Dengan janin itu. Ya, dia dan pacarnya siap bertanggung jawab. Oh, yang pacarnya untuk yang terakhir, yang ini, yang bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab. Ya itulah Bang ceritanya. Mau melakukan pesugihan. Saya tidak tahu sobat semua, saya tidak tahu ya apa nama pesugihan itu. Ya. Mungkin sobat semua ada yang pernah dengar cerita ini. Mungkin bisa komen. Ya, bisa komen. Silahkan tinggal tanggapannya di kolom komentar ya. Jadi kalau kita mau menukarkan janin itu harus murni dari satu laki-laki. Istilahnya itu satu jarum satu cinta. Satu jarum satu cinta. Ya, itu Bang. Paham kan Bang? Istilahnya ya. Istilahnya. Artinya janin yang ada di dalam perut atau dalam kandungan tersebut harus dari hasil satu laki-laki yang melakukannya, yang membuat syarat utamanya. Baiklah sobat semua, itu tadi cerita mengenai pesugihan ya. Mungkin bisa kita sebut Bang ya, pesugihan ini satu cinta satu jarum, satu cinta. Itu sebagai syarat utamanya Bang. Ini istilah sebutannya lah. Ya, istilah sebutannya. Mungkin sobat semua ada yang lebih mengetahui Bang ya. Seperti kita bilang tadi, silahkan tinggalkan tanggapan atau komentarnya di kolom komentar ya, Bang ya. Mungkin sampai di sini dulu Bang. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terus ikuti channel Andi Perjuangan dengan like, comment, subscribe dan bagikan. Karena untuk kedepannya kami akan mencari lagi kisah-kisah misteri Bang ya. Misterinya yang benar-benar dialami di Kalimantan, pada khususnya di Kalimantan Tengah. Terima kasih.